La ta'ata fi maksiyah, tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya untuk kebaikan saja. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kepada rakyatnya bahwa rakyat mereka itu wajib taat kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab selama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mempunyai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru beliau mewajibkan rakyatnya untuk tidak taat kepada mereka ketika mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kepemimpinan dan syariat, kepemimpinan dan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tanpa syariat adalah sesuatu yang akan kehilangan arah, pasti tidak akan memberikan kebaikan, dan pasti justru akan memberikan banyak kerusakan. Dan syariat tanpa kepemimpinan pun bagaikan sesuatu yang hanya merupakan teori saja, tanpa implikasi, tanpa realisasi, hanya merupakan konsep-konsep yang hanya sekedar berada di kepala manusia tapi tidak memberikan keberkahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fathahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sesungguhnya jika masyarakat suatu negara, atau pemimpin-pemimpin negara yang ada dalam suatu negara itu mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buka pintu keberkahan bagi mereka baik dari langit maupun dari bumi. Takwa itu artinya intisalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi. Takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi syariat tanpa penerapan itu bagaikan konsep-konsep atau teori-teori yang tidak akan memberikan dampak kepada masyarakatnya. Maka kemudian di dalam ayat ke-59 dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kepemimpinan ini. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Perhatikan bahwa di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Allah menyertakan kata ati'ullah wa ati'ur rasul. Artinya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu tanpa syarat. Tapi ketaatan kepada ulil amri, ketaatan kepada pemimpin, Allah tidak menyertakan kata ati'u di situ. Artinya apa? Ketaatan kepada ulil amri itu hanyalah sepanjang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian Allah katakan, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi setiap persoalan itu seharusnya dikembalikan kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kemudian Allah menyindir dengan kalimat yang sangat keras ketika Allah kemudian mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu hanya untuk hal yang baik-baik saja. Maka baginda Nabi pun mengatakan, la ta'ata fi maksiyah, tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya untuk kebaikan saja. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu hanya untuk hal yang baik-baik saja. Maka baginda Nabi pun mengatakan, la ta'ata fi maksiyah, tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya untuk kebaikan saja. Maka ini pun juga mengandung satu hikmah, bahwa orang-orang yang menjadi pendukung para pemimpin itu pun ada hukumnya. Islam tidak hanya mengatur hukum bagi para pemimpin, tapi juga mengatur hukum bagi para pendukung-pendukung pemimpin itu. Jadi dalam satu hadis yang sahih, baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, isma'u, dengarkanlah. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umar. Apakah kalian sudah mendengar bahwa nanti akan ada pemimpin-pemimpin setelahku? Kemudian Nabi mengatakan, faman dakhala alaihim fasaddaqahum.
bizkadzabihim wa a'anahum ala zulmihim, maka barang siapa masuk ke dalam golongan mereka, barang siapa para pendukung itu, para pengikut itu atau masyarakat itu masuk ke dalam golongan mereka dan membenarkan kadzabihi, membenarkan kebohongan para pemimpin itu, ya, kemudian dikatakan oleh baginda Nabi wa a'anahum ala zulmihim, dan kemudian mereka membela bahkan mendukung kezaliman mereka, kemudian Nabi mengatakan falaisa minni, mereka bukanlah golonganku. Baginda Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang mendukung kepemimpinan yang penuh dengan kedustaan, orang-orang yang mendukung kepemimpinan yang zalim, bukanlah bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan walastu minhu, dan aku pun bukan golongan mereka. Jadi bayangkan, orang-orang yang mengikuti dan mendukung pemimpin-pemimpin yang zalim, mendukung dan membela pemimpin-pemimpin yang kadzab, ya, pemimpin-pemimpin yang suka berbohong, Nabi mengatakan mereka bukan umatku. Dan Nabi menambahkan walaisa biwaridin alayya al-haud, dan mereka tidak akan ikut menikmati nikmatnya telagaku di surga nanti. Artinya orang-orang ini akan masuk menjadi bagian dari orang-orang yang zalim tadi. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia zakat, meskipun dia haji, tapi kalau mendukung sebuah kepemimpinan yang zalim, kepemimpinan yang penuh dengan kedustaan, maka mereka akan menjadi bagian dari orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Komunikasi Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Jabodetabek menolak kenaikan harga BBM. Sehubungan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax, maka kami atas nama Forum Komunikasi Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Jabodetabek menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak kenaikan harga BBM, karena menaikkan harga BBM adalah kebijakan zalim yang hanya akan menambah beban rakyat yang sudah sangat berat. Kebijakan ini juga akan menimbulkan efek domino bagi rakyat, seperti naiknya harga barang-barang, khususnya sembako, meningkatkan angka pengangguran akibat PHK, dan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. 2. Menuntut pemerintah melakukan penghematan pada anggaran belanja negara dengan menghentikan proyek-proyek yang tidak berfaedah dan belum mendesak, bukan dengan menaikkan harga BBM yang akan berpengaruh langsung pada ekonomi rakyat kecil. 3. Menuntut pemerintah untuk menghentikan penerapan ideologi kapitalisme dan liberalisme, karena ideologi ini telah menjadikan pengurusan hajat hidup rakyat, termasuk di dalamnya masalah BBM, diserahkan kepada swasta, bahkan asing, melalui mekanisme pasar bebas. 4. Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya ulama, sebagai warasatul anbiya wal mursalin, agar menjadikan Islam kafah sebagai solusi semua permasalahan bangsa dan umat ini, serta mengajak semua komponen masyarakat dan ulama untuk memperjuangkan dan menegakkan Islam secara kafah. Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Jakarta, 11 September 2022, Forum Komunikasi Ulama Aswaja Jabodetabek. Takbir.